Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Suatu Cendekia Channel. Kali ini kita akan belajar bersama tentang persamaan kuadrat. Materi ini adalah materi bab 2 kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Sekali lagi kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, pengertian dan akar persamaan kuadrat, serta bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Baik anak-anak sekalian, sebelum lebih lanjut kita mengikuti materi kita pada kali ini, saya sarankan kalian untuk share, bagikan agar mendapatkan pahala yang mengalir ya. Dan agar kalian terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, silakan di subscribe dan tekan loncengnya sehingga kalian akan terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Yuk kita ikuti materi selengkapnya. Baik anak-anak sekalian, ini adalah indikator pencapaian kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembahasan materi ini. Silakan kalian bisa screenshot ya untuk dibaca didalami. Baik anak-anak sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana tentang pengertian persamaan kuadrat dan akar-akar persamaan kuadrat itu. Nah, dari sini kita akan mendapatkan informasi bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat, yang tentang akar persamaan kuadrat kayak apa. Itu yang kita akan bahas. Dan inilah makna tentang persamaan kuadrat ya. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, c bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0 ya. Baik, kalau saya tulis kembali, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, tolong perhatikan kenapa A-nya, sekali lagi kenapa A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0 berarti menjadi BX plus C sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan linear ya, persamaan linear. Padahal yang kita bahas adalah persamaan kuadrat ya, yang cirinya adalah mengandung variabel X kuadrat. Nah, anak-anak sekalian, perlu kita ketahui yang dinamakan variabel adalah x ya. X ini adalah variabel, x kuadrat dan x adalah variabel. Sedangkan a itu adalah koefisien dari x kuadrat dan b adalah koefisien dari variabel x, dan c dinamakan konstanta ya, tidak mengandung variabel. Baik, itu tentang bentuk umum atau pengertian tentang persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan contohkan ya, akan saya contohkan bentuk-bentuk persamaan kuadrat itu kayak apa. Nah, ada beberapa bentuk persamaan kuadrat ya. Ini adalah tipe yang lengkap ya. Ini adalah tipe yang lengkap. Ada ax kuadrat plus bx plus c ya. Ini a-nya 1, jika kalau nggak ada angkanya dianggap 1. Ini B-nya adalah 2, C-nya adalah negatif 1 ya. C-nya adalah negatif 1. Ini adalah versi yang lengkap ya. Nah, bentuk yang kedua yaitu C-nya tidak ada. Tapi yang penting ada variabel apa? Variabel kuadratnya ini 2T. Variabel itu tidak harus X ya, bisa T ya. 2T kuadrat plus T sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat walaupun C-nya 0 ya. Kemudian yang berikutnya ini tidak mengandung apa, tidak mengandung B ya, B-nya 0 ya, B-nya 0 ini ya. Kalau B-nya 0 berarti tidak ada variabel berpangkat 1 ya, sehingga M kuadrat ya min 3 sama dengan 0 ya. Itu juga merupakan bentuk persamaan kuadrat walaupun tidak ada M-nya ya, yang berpangkat 1. Nah, yang keempat ya, n kuadrat sama dengan 0 juga merupakan sebuah persamaan kuadrat.
ya kan? Ya. Karena apa? Ini tidak ada B, tidak ada C ya. Namun demikian ada N kuadratnya ya. Nah, ini beberapa bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kita akan lebih dalami lagi ya. Apa itu akar persamaan kuadrat? Ya. Nah, akar persamaan kuadrat itu adalah sebuah penyelesaian. Ya, penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi kalau ada istilah akar adalah samaannya dengan apa? Penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi kalau nanti ada istilah berapa akarnya, ya berarti berapa penyelesaian dari persamaan kuadrat itu. Jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya. Nah, yang dimaksud dengan akar atau penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri ya persamaan bernilai 0. Jadi kalau x-nya itu dicari penggantinya, ya nilai x-nya nanti untuk menggantikan x di sini jika dimasukkan di persamaan ini itu bernilai 0 ya, sehingga ruas kiri 0, yang kanan juga 0. Sehingga penyelesaian dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Bisa dipahami ya? Baik ya, itu adalah pemahaman akar persamaan kuadrat. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari di dalam materi persamaan kuadrat ini? Yang penting adalah bagaimana caranya kita bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi nanti kita akan bahas ya beberapa materi di bab ini. Yang pertama, bagaimana nanti menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ini salah satu cara. Yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Jadi ada 3 rumus ya. Rumus pertama, rumus kedua, dan rumus ketiga. Inilah rumus-rumus yang digunakan untuk menyelesaikan atau menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, ini tambahannya ya, ada tambahan di sini yaitu bagaimana sifat-sifat akar ya persamaan kuadrat ya. Jumlah kedua akar ya, hasil kali 2 akar. Nanti kita akan bahas di sini. Yang berikutnya adalah bagaimana menyusun persamaan kuadrat baru, dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang kita pelajari. Namun supaya durasi video kita tidak panjang, maka akan saya batasi menjadi beberapa video agar tidak terlalu panjang durasinya ya. Baik, pada video kali ini ya saya akan berfokus yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan apa? Pemfaktoran. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan silakan nanti kalian tunggu video-video berikutnya untuk membahas materi-materi selanjutnya. Baik, anak sekalian, kita langsung membahas materi yang pertama, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ini yang penting ya. Baik, ini adalah materi yang sangat penting. Karena apa? Karena pada materi ini akan mendasari materi-materi berikutnya ya. Dan biasanya ya dengan cara memfaktorkan ini lebih banyak dipakai nanti ya di dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, baik anak-anak sekalian, kita akan masuk pada bentuk yang pertama. Tolong perhatikan ya. Bentuknya adalah ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada c-nya ya. C-nya 0 ya. Nah, baik, sekarang kita akan coba langsung praktekkan ke soal ya. Perhatikan di sini ada soal. Ya, tentukan penyelesaian dari 9x kuadrat min 6x sama dengan 0. Ya, itu nanti yang kita bahas di situ. Ya, nanti yang kedua juga akan kita bahas bagaimana 18x menyelesaikan 18x kuadrat ya min 72x sama dengan 0. Baik, sekarang kita coba ini dulu ya. Yaitu nah, 9 ya kita harus apa? Memfaktorkan. Jadi judulnya memfaktorkan ya. Maka apa yang bisa kita faktorkan? Ya, bisa koefisiennya, bisa variabelnya ya. Nah, ini perhatikan. Variabelnya x ya. Ini variabel x ini. Variabel x itu kita faktorkan
dan koefisiennya juga bisa kita faktorkan ya. Kita faktorkan ya. Baik, anak sekalian, 9 dan 6 ini bisa difaktorkan ya. Bilangan berapa yang bisa dipakai untuk membagi 9 dan 6 pemfaktoran? Ya, bilangan berapa yang bisa dipakai untuk membagi 9 dan 6? Berapa ya? 3 ya. Oke, 3. Nah, sedang ini ada variabel x kuadrat, ini ada x ya. X kuadrat dan x. Yang bisa untuk membagi berapa? X ya. Iya. X berarti apa? X. Nah, maka masih ada sisa hasil baginya berapa? 9x kuadrat dibagi 3x masih berapa? Masih 3x ya, sedangkan ya nih negatif 6x dibagi 3x masih ada negatif 2 ya. 2 ya, sama dengan 0. Nah, perhatikan anak sekalian, ini ada 3x kali 3x min 2 sama dengan 0. Nah, tentu kalian masih ingat ya atau paham ya. Kalau ada A ya dikalikan B sama dengan 0, apa artinya? Artinya adalah A-nya 0 atau B yang sama dengan 0. Oke ya. Jadi A sama dengan atau B sama dengan 0. Nah, berarti ini juga anggap aja ini adalah A, ini yang B ya. Maka berarti kemungkinan yang A-nya 0 berarti apa? 3x-nya sama dengan 0. Ya. Kalau 3x sama dengan 0, maka x-nya berapa? X-nya adalah 0. Jadi 3 kali berapa supaya 0, maka x-nya 0 ya. Nah, atau yang ini ya 3x min 2 ya, 3x min 2 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 2, maka x-nya sama dengan 2/3. Jadi kalau begitu ada 2 penyelesaiannya ya. Ada 2 penyelesaian. Yang pertama apa? X-nya sama dengan 0, dan yang kedua X-nya sama dengan 2/3. Maka dapat ditulis, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,2/3, yaitu apa? 0 dan 2/3. Gitu ya. Jadi pahami ya. Oke. Baik, ini yang pertama. Nah, silakan coba kerjakan yang berikutnya ya. Tentukan penyelesaian dari 18x kuadrat min 72x. Silakan ya. Silakan di pause dulu, di stop dulu untuk mengerjakan. Nanti kita cocokkan. Baik, anak sekalian, setelah kalian mencoba, mari kita coba cocokkan bersama. Ini ada 18, ada 72. Bisa dicari faktornya. Bilangan yang bisa untuk membagi 18 dan 72 berapa? Yang paling besar ya. Oh, 18 ya, 18 ya kan? Kan 18 habis dibagi 18, 72 juga habis 18. 72 dibagi 18 dapat 4 ya. Oke, berarti 18 adalah faktor dari 18 dan 72. Nah, sedangkan ini x kuadrat, ini x ya. X kuadrat ini x pangkat 1, maka cari pangkat yang paling kecil yaitu x. Berarti faktornya adalah x. Nah, kemudian sisa hasil baginya berapa? 18x kuadrat dibagi 18x masih x ya, sedangkan min 72x ya, negatif 72x dibagi 18x maka masih ya negatif 4 ya, sama dengan 0. Nah, sama dengan konsep ini tadi, kalau ada A kali B sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau ada A kali B sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Berarti ini 18x sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Nah, 18 kali x 0 ya. Berapa x-nya?
18 kali berapa supaya 0 ya? X nya pasti 0 ya. Jadi X nya yang 0. X nya adalah 0. Nah, kemudian yang kedua, X min 4 adalah 0 ya. Maka X sama dengan min 4 nya digeser kanan ya, 4 ya. Nah berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Berarti HP itu himpunan penyelesaiannya. Nah itu berapa? 0 dan 4. Nah perhatikan, kita kurungnya pakai ini ya, kurungnya pakai ini ya, bukan pakai kurung ini ya, bukan ya, bukan pakai ini ya. Jadi bukan pakai kurung itu ya, bukan pakai kurung ini ya. Nah kita pakai kurung ini. Nah kalau kurung ini itu menunjukkan penyelesaian. Jadi ada dua penyelesaian, yaitu apa? 0 dan 4. Bisa dipahami untuk bentuk pertama ini? Kalau kalian capek ya, bisa di screen, bisa di pause dulu, stop dulu ya untuk berhenti. Ya, bagi yang menginginkan screenshot silakan di screenshot ya. Baik, bagi yang ingin lanjut, mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk pada bentuk yang kedua, yaitu bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0 ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Nah, perhatikan sekarang. Nah, sekarang ada contohnya ya. Tentukan penyelesaian dari X kuadrat min 16. X kuadrat min 16. Nanti ada soal yang kedua ini ya. Baik, kita akan coba kerjakan yang pertama dulu. X kuadrat min 16 ya. Nah, kita harus merubah 16 ini menjadi bentuk apa? A kuadrat min B kuadrat. Ya, A kuadrat X kuadrat sudah berbentuk A kuadrat. 16 nya belum, maka kita harus rubah menjadi bentuk B kuadrat. Ya, yaitu berapa? 16 itu merupakan kuadrat dari berapa? 4 ya. Oke, berarti kalau begitu ini menjadi X kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini ya, A kuadrat min B kuadrat. Nah, tentu kalian masih ingat dulu di kelas 8 ya. Ingat ya. Nah, kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu menjadi bentuk perkaliannya apa? A plus B kali A min B, gitu ya. Oke, jadi kalau ada A kuadrat min B kuadrat diubah menjadi apa? Bentuk perkalian dua suku A plus B kali A min B. Nah, sehingga ini menjadi apa? X min 4 kali X plus 4 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya? Ya, bentuk A kuadrat min B kuadrat adalah A min B kali A plus B. Nah, ingat ini ya, kalau ada A kali B sama dengan 0, A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Berarti ini adalah X min 4 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Oke, X min 4 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min atau negatif 4. Nah, dengan demikian maka himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Ya, negatif 4 dan 4. Oke, bisa dipahami ya materi untuk yang kedua ini ya. Ya, silakan nanti kalau tidak paham bisa diulangi lagi videonya, itu diputar lagi ya. Itu enaknya menyimak atau belajar dengan video di YouTube ini ya. Kalau yang nggak paham bisa diulangi lagi. Oke, nah sekarang silakan kalian kerjakan ya bentuk yang kedua ini. Soal yang kedua dalam teori belajar itu ada N3 ya. Apa N3 itu? Niteni, nirukan, nemokake, itu bahasa Jawa ya. Niteni itu memperhatikan, nirukan apa? Niteni, nirokake ya. Itu artinya apa? Menemukan ya. Dan nemokake itu menemukan. Jadi kalian silakan ya pahami tadi ini
Kemudian ini sedikit saya modifikasi ya. Baik, silakan dikerjakan dulu. Nah, kalian stop dulu, kalian pause dulu untuk mengerjakan. Baik, anak sekalian, setelah kalian mengerjakan mencoba, mari kita bahas bersama-sama untuk mencocokkan hasilnya ya. Nah, anak sekalian, 3x kuadrat ya min 75 ya, ini belum berbentuk a kuadrat min b kuadrat karena 3 ini diakar nggak bisa, 75 nggak bisa diakar. Nah, soal ini merupakan kombinasi bentuk kedua dan bentuk pertama ini, yaitu apa? Sebelum membawa ke bentuk kedua ini, kalian harus memfaktorkan dulu, yaitu apa? Ada 3 dan 75. Tapi x kuadrat ini nggak ada x-nya ya, maka x-nya tidak bisa difaktorkan. Tapi yang bisa difaktorkan apa? Koefisiennya dan konstanta ini ya. Nah, berapa faktornya? 3 dan 75 ya, 3 ya, 3. Nah, sekarang 3x kuadrat dibagi 3 ya, masih x kuadrat min ya, 75 dibagi 3 berapa? 25 ya, 25. Nah, ini lalu di bawah 3x kuadrat. Nah, disinilah ya, negatif 25 ini dirubah menjadi bentuk kuadrat berapa? Oh, bisa 5 kuadrat. Nah, sama dengan 0. Nah, perhatikan 3 ini nggak usah dianggap karena 3 tidak mengandung variabel ya. 3 tidak mengandung variabel, maka kita fokus di sini. Maka menjadi apa ini? A kuadrat min B kuadrat. Nah, menjadi apa? Ya, berarti A min B kali A plus B ya. Berarti kali apa? Kali A plus B plus 5 sama dengan 0. Nah, dari sini ada dua jawabannya itu apa? Ya, X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 5. Dan oke. Dan apa? Yang kedua apa? Yang kedua adalah X plus 5 sama dengan 0. Maka X-nya adalah negatif 5. Nah, dengan demikian himpunan penyelesaiannya apa? Yaitu negatif 5 dan 5 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Negatif 5 dan 5. Oke, bisa dipahami ya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah membahas dua bentuk ya. Dua bentuk soal terkait dengan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya. Silakan di screenshot boleh atau di stop, di pause dulu untuk merenung ya, memperhatikan lagi ya. Baik, kalau sudah dipahami dengan baik ya, mari kita berlanjut pada materi yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1 ya. Ini hanya 1. Baik, kalau hanya 1 ya. Kalau hanya 1 berarti hanya kan hilang nih. Berarti tinggal apa? X kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, silakan kalian bisa rubah menjadi bentuk x plus b kali x plus q. Ya, jadi x plus b kali x plus q. Nah, jadi x kuadrat plus bx plus c ya, kita rubah menjadi apa? X plus b kali x plus q. Nah, kalau kita kalikan x kali x kuadrat, p kali x px ya. Sedangkan q kali x qx, maka ini p plus qx. Kemudian p kali q pq. Nah, dengan konsep ekuivalensi atau konsep kesamaan ya, x kuadrat sudah sama ya, koefisiennya juga sama, ini 1 ini 1. Nah, sekarang berarti kita menyamakan dari mana? Ini dengan ini ya. Nah, ya, berarti B sama dengan P plus Q. Sedangkan ini C kita samakan dengan sini. Nah,
Sehingga C sama dengan PQ. Nah, jadi kita nanti akan mencari nilai apa? Nilai P dan Q ya. Intinya itu mencari nilai P dan Q. Gitu kan? Nah, ingat kalau jika ada A kali B sama dengan 0, maka A-nya 0 atau B-nya yang 0. Jadi bentuk ini kita rubah menjadi bentuk ini ya. X plus B kali X plus B kali X plus Q sama dengan 0. Maka X plus B-nya sama dengan 0 gitu. Atau X plus Q sama dengan 0. Kalau X plus B 0, maka X-nya berapa? Min negatif P ya. Sedangkan X plus Q sama dengan 0, maka X yang kedua berapa? Ya negatif Q ya. Misalnya negatif Q ya. Jadi maka penyelesaiannya nanti adalah timbunan penyelesaiannya adalah dari negatif P dan negatif Q ya. Baik, itu pemahaman tentang bentuk yang ketiga ini. Nah, agar mendapatkan pemahaman yang utuh ya tentang bentuk ketiga ini, saya akan mencontohkan ya. Baik anak sekalian, ini ada contoh ya. Tentukan penyelesaian dari X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0 ya. Baik, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, kita tulis lagi. X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0 ya. Kita akan cari apa? Ya, kita rubah menjadi bentuk apa nih? Ya, P X plus P kali X plus Q gitu ya. Ya, cari ini sama dengan 0 ya. Nah, kita akan cari P dan Q. Caranya apa tadi? Ya, kalau dijumlahkan itu sama dengan berapa? B. B-nya berapa B-nya? Oke, saya jelaskan dulu ya. Dari sini A-nya berapa nih? A-nya 1 ya. Kemudian B-nya negatif 2 dan C-nya negatif 15. Gitu ya. Nah, tugas kita adalah mencari nilai P dan Q dengan syarat apa? Jika dijumlahkan ya. Jika dijumlahkan ketemunya adalah negatif 2. Ya, berapa? Kalau dijumlahkan ketemunya negatif 2. Kalau dikalikan ketemunya berapa? Ya, negatif berapa? 15. Gitu ya. Negatif 15. Nah, coba kita bantu dengan tabel ya. Saya bikin tabel, ini P, ini Q ya, ini P plus Q. Ya kan? Nah, kita bikin tabelnya nih. Ya. Oke, bikin tabelnya sekarang ya. Nah, kita tabelnya ya. Yang jelas kita cari faktor dari ini. Kita cari faktor dari negatif 15. Berapa kali berapa supaya hasilnya negatif 15. Oke ya. Oh, bisa negatif 3 kali 5 ya enggak? Betul ya. Negatif 3 kali 5 itu kan negatif 15. Sekarang kali jumlahkan berapa nih? 5 min 3 tambah 5 berarti 2 ya. 2. Oke ya. 2. Oh, cara lagi sekarang. Ini ya. X-nya 3 nih, plus 3. Yang negatif ini adalah 5-nya. Negatif 5. Ya, sekali lagi ini saya kalikan negatif 15, betul ya. Nah, lalu saya jumlah 3 ditambah negatif 5. Jadi kalau ada plus dan negatif ya, lihat angka yang terbesar. Kalau angka yang terbesar negatif, ketemunya negatif. Kalau angka yang terbesar positif, ketemunya positif. Tinggal mengurangkan yang besar kurang kecil. Ini plus, ini negatif. Yang besar adalah negatif, maka ketemunya negatif. Tinggal mengurangkan 5 kurangi 3, 2. Oh, kalau begitu ketemunya negatif 2. Nah, perhatikan. Nah, apa yang kita cari? Ya, yang kita cari apa?
perkalian dua bilangan ketemunya adalah negatif 15. Kalau dijumlahkan ketemunya adalah negatif 2. Oh, kalau begitu angkanya berapa? Oh, kalau begitu temu. Berarti P ini P ya, ini adalah P, ini adalah Q ya. Gitu. Ya, P dan Q. Lalu mana yang P, mana yang Q ya? Boleh bebas ya. Boleh P-nya yang 3 atau P yang negatif 5 boleh ya. Saya pilih yang P-nya 3 ya. P3 berarti kita pilih P-nya 3 dan Q-nya adalah negatif 5. Nah, kembali ke sini maka menjadi apa? X plus 3 dikalikan X plus Q ya sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan ketemu nih gitu ya, X plus 3 sama dengan 0. Jadi ada dua penyelesaian ya. Itu apa? X plus 3 sama dengan 0. Berarti berapa X-nya? Oh, X-nya adalah negatif 3 atau berapa? Ya, X-nya sama dengan 5. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Ya, negatif 3 dan 5. Oke, begitu ya. Nah, jadi ini adalah penyelesaian dari bentuk yang ketiga. Ya, bisa dicermati ya, bisa dipahami ya. Oke, teman-teman. Nah, baik, kita akan masuk pada bentuk yang keempat ya, yang D ya. Yaitu apa? Yaitu bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dan A-nya tidak boleh 1. Ya, A-nya tidak boleh 1. Ya, ini A-nya malah diharamkan 1 ya. Ya. Nah, sehingga apa? Bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Nah, ini secara teori ya, nanti bisa kita kerjakan dengan cara yang lain ya. Tapi secara teori begini, kalau ada bentuk seperti ini, maka kita rubah AX kuadrat plus BX plus C ini menjadi apa? AX plus B kali AX plus Q dibagi A sama dengan 0 ya. Nah, perhatikan dengan syarat apa? Dengan syarat ya, kita mencari harga P dan Q, kita mencari P dan Q. Syaratnya apa? Kalau kita kalikan PQ-nya ketemunya A kali C. Ya, kalau kita jumlahkan P dan Q-nya ketemunya adalah B gitu ya. Saya ulang lagi, cari nilai P dan Q. Kalau kita kalikan P dan Q ketemunya adalah apa? AC. Kalau kita jumlahkan P dan Q maka ketemunya adalah B gitu ya. Nah, ini. Nah, baik anak sekalian, kita langsung praktek pada soal ini ya. Oke, tentukan penyelesaian dari 3x kuadrat plus x ya min 10 sama dengan 0. Nah, perhatikan ini A-nya 3 ya, A-nya 3. Saya tulis A-nya 3, B-nya 1, C-nya negatif 10. Nah, berarti kita bikin AX kuadrat ya, AX ya, AX kali AX ya, A-nya kan 3. Berarti ini 3x, kita tulis ya, 3x plus P, kita cari P nanti ya, 3x plus P kali AX ya, 3x plus Q ya, Q dibagi A ya, dibagi A ya, dibagi A, A-nya adalah 3 ya. Ya, sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita akan cari ya P kali Q. Ya, kita akan cari bahwa P kali Q itu tadi berapa? Kita cari dua bilangan P dan Q ya. Kalau saya tambahkan ya, ketemunya berapa? P plus Q ketemunya adalah B ya. P plus Q ketemunya B. Berarti P plus Q ketemunya 1. Jadi kalau saya kalikan P kali Q ketemunya adalah A kali C. 3 kali min 10. Berarti min
negatif 30 ya. Baik, sekarang perhatikan, cari dua bilangan ya. Ini P, ini Q, ini P plus Q ya. Cari dua bilangan yang P kali Q-nya adalah negatif 30. Oke, sekarang kita cari. Yuk, kita cari ya. Yuk. Nah, ini ya. Ya, cari sekarang. Yuk. Faktor dari negatif 30 itu bisa 5 kali, bisa 5 kali negatif 6. Ini kan? Jadi 5 kali negatif 6 kan negatif 30 ya. 5 kali negatif 6. Nah, kalau kita jumlah berapa? 5 ditambah negatif 6 negatif 1. Padahal yang kita cari 1. Oh, berarti bukan ini. Nah, sekarang saya balik. Ininya negatif 5, ini yang 6. Kalau saya jumlah berapa nih? Negatif 5 tambah 6. Oh, 1. Nah, apa? 1. Nah, sudah sesuai yang kita cari ya, jumlahnya sama dengan 1. Nah, berarti ini yang kita cari. Ini yang kita cari ya. Oh, berarti kalau begitu P-nya adalah negatif 5, Q-nya adalah 6. Gitu ya. Nah, perhatikan kalau kita masukkan di sini ya. 3x plus P ya, 3x plus P berarti ini min 5 ya, dikalikan 3x ya, ini sini ya, ini kita masukkan sini, 3x plus Q ya, plus 6 dibagi 3 sama dengan 0. Oke, nah perhatikan ini 3x dan 6 ini bisa difaktorkan ya, 3x dan 6. Kalau 3x min 5 itu tidak bisa. Kalau 3x plus 6 kan 3 dan 6 bisa difaktorkan ya. Berarti bisa dikeluarkan yaitu 3x min 5. Nah, ini 3 dan 6 nih bisa dikeluarkan ya. 3 itu x plus 2 sama dengan 0 ya. Dibagi berapa? 3. Nah, perhatikan di sini ada 3, di sini ada 3. Maka dapat dicoret ya, dicoret. Nah, sehingga menjadi apa? Menjadi 3x min 5 ya, dikalikan x plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini ketemu ya. Berarti 3x min 5 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah ya 5/3. Atau x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya adalah negatif 2. Nah, dengan demikian maka ketemu himpunan penyelesaiannya ya. Ketemu apa? Himpunan penyelesaiannya berapa? Ya, nah, himpunan penyelesaiannya berapa? Yaitu ya negatif 2 ya, negatif 2 dan ini berapa? 5/3 gitu ya. Baik, itu adalah penyelesaian dari 3x kuadrat min 10 sama dengan 0. Panjang ya. Ya, ini karena kita menggunakan konsep teori itu. Boleh nggak sih kalau kita menggunakan cara langsung ya? Coba ya, cara langsung ya. Ini saya tulis lagi 3x kuadrat ya, 3x kuadrat plus x min 10 sama dengan 0. Langsung kita faktorkan seperti ini ya. Coba ya. Nah, perhatikan. Nah, 3x kuadrat itu adalah perkalian dari 3x ya, 3x kali x. Ya, nggak ada yang lain ya. Jadi 3x kuadrat itu kan 3x kali x. Sedangkan negatif 10 itu berapa kali berapa? Ya, bisa berapa? Bisa negatif 5 kali 2, ya enggak? Nah, ini cara langsung ya.
Jadi yang depan dengan depan ya 3x kali x ketemunya 3x kuadrat. Sudah betul ya. Kemudian yang belakang dengan belakang ya negatif 5 kali 2 adalah negatif 10. Udah betul ya. Nah sekarang tinggal mencocokkan yang tengah ini. Dari mana tengah ini? Ya yang tengah dari mana? Dari ini. Dari ini kali ini. Berapa? Min 5 kali x berarti negatif 5x ya. 5x ya. Kemudian ditambah ini kali ini. Apa? Mau saya pakai ini aja ya. Ini ya, ini kali ini. Berapa? 3x kali 2 ya 6x. Nah, jumlahkan. Berapa? 1x. Nah, ternyata ini sama dengan ini. Ya, ternyata ini itu sama dengan ini. Nah, ya, berarti betul ya. Oh, kalau begitu betul ini berarti faktornya adalah berarti faktornya apa? Ini ya saya. Oh, kalau begitu faktornya apa? Ini penyelesaiannya ini 3x min 5 berarti 3x min 5 ya. Jawabannya 3x min 5 sama dengan 0 dan x plus 2 sama dengan 0. Nah, sama dengan ini ya. Sama dengan ini ya. Jadi sekali lagi jawabannya ini 3x min 5 kali x plus 2 sudah sama dengan ini. Ya, ini. Nah, ini ya sudah sama, berarti ini sudah sama dengan ini. Sama. Nah, maka ya 3x min 5 kali x plus 2 ya sama dengan 0, ketemunya sama 5 per 3 dan x min 2 ya. Baik, demikian anak sekalian, 4 bentuk sudah kita pelajari ya. Untuk materi pertama yaitu penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Baik ya, silakan kalau istirahat ya bisa di stop dulu, di pause dulu ya. Ya, kalau mau lanjut ya mari kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Nah, pada video berikutnya ini kita akan bahas ya soal-soal latihan ya. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Baik, anak sekalian silakan di screenshot dulu, di stop dulu ya, di pause dulu. Kalian kerjakan dulu ya. Ada 4 soal yang kita akan bahas ya untuk penyelesaian persamaan kuadrat ini. Baik, silakan kalian pause dulu, kalian stop dulu, kerjakan dulu ya, kira-kira ya 10 menit ya untuk menyelesaikan 4 soal ini. Anda pause dulu, Anda stop dulu, kerjakan dulu di kertas ya. Lalu nanti kita akan cocokkan, kita akan bahas bersama. Baiklah anak-anak sekalian ya. Sambil menunggu kalian ya, saya ingatkan lagi sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe ya silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, karena semua materi pembelajaran di SMB kelas 9 ini akan saya videokan seperti ini ya, dan kalian akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Baik anak sekalian, kita langsung pada pembahasan di latihan soal ini ya. Baik, setelah kalian mengerjakan soal-soal tadi, maka kita akan bahas ya. Baik anak sekalian, tentukan himpunan penyelesaian dari ini ya. 3x kuadrat min 15x sama dengan 0. Mana yang betul ini? Mana jawaban yang betul? Nah, ini hampir sama dengan tadi yang dibahas di awal-awal ya. Baik, ini ada 3, ada 15. Tentu bisa difaktorkan ya. Saya terus lagi ya. 3x kuadrat min 15x sama dengan 0. Ya, x kuadrat dan x dapat difaktorkan dari x. 3 dan negatif 15. Faktornya ada berapa? 3. Ini 3x. Ya, 3x kuadrat dibagi 3x masih x ya. Sedangkan negatif 15x dibagi 3x masih ya negatif 5, sama dengan 0. Oke, maka nah ini
3x sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Maka 3 kali x sama dengan 0, x nya berapa? Ya pasti 0 ya kan. 3 kali berapa supaya 0? Ya x nya 0. Atau ya x min 5 sama dengan 0, maka x nya adalah 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya berapa? Ya 0 dan 5. Begitu ya. Maka jawabannya berapa nih? A ya. Oke. Nah, tapi kalian bisa menggunakan cara bodon ya. Cara bodon itu cara langsung ya. Cara langsung. Cara coba-coba ya. Ini cara coba-coba namanya. Cara bodon ya. Nah, itu apa? Langsung dimasukkan di persamaan 3x kuadrat min 15x sama dengan 0. Nah, misalkan 0,5 ini penyelesaiannya ya. Maka kita coba nih. Ya, kita ganti x dengan 0. Berarti pertama berapa? 3 kali 0 lah. Ya. Min 15. Ya, jelas ya. Ini jelas ya. Ini kan jelas ya. Ini 0. Oh, betul, berarti 0 betul ya. Di 0 betul. Jadi untuk x-nya 0 ya. Saya ulang lagi. Pertama apa? Untuk x-nya 0. X-nya 0. Berarti 3 kali 0 kuadrat ya. Ini 15 kali 0, 0 betul ya? Betul, gitu ya. Sekarang kita coba yang x-nya 5 ya. X-nya kita coba yang 5. Iya kan? Nah, x-nya 5 ya, x-nya 5 maka dimasukkan sini. Ya, 3 kali 5 kuadrat dikurangi 15 kali 5 apakah 0? Gitu ya. Nah, kita akan coba cek apakah itu betul gitu ya. Nah, jadi tugas kalian adalah hanya mengecek apakah ini betul gitu ya. Oke. 3 kali 5 kuadrat 3 kali 25 ya min 15 kali 5 berapa? 75. Apakah 0? Ya 75 min 75. Oh betul ya, betul. Oh kalau begitu ya x-nya 0 ya. Kalau begitu x-nya 0 dan x-nya 5 adalah penyelesaian. Berarti 0 dan 5 adalah penyelesaian. Ini cara coba-coba ya, cara coba-coba atau cara langsung. Ini akan mudah kalau jawabannya, kunci jawabannya itu di A, di B. Tapi kalau kunci jawabannya di D ya kalian harus mencoba 3 kali ya. Dan kalian harus mencoba dua-duanya ya. Baik, itu trik untuk coba-coba ya. Baik, sekarang kita akan coba bahas soal nomor 2 dan tentu kalian sudah mengerjakan. Bagi kalian yang belum mengerjakan, silakan di stop dulu, di pause dulu untuk mengerjakan dulu. Baik, anak sekalian, ya, ini adalah soal yang kedua ya. Nah, tentu kalian masih ingat bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua tadi, bentuk yang kedua itu apa? A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Baik, ini sudah A. Anggap aja ini A ya. A kuadrat min B. Nah, anggap aja ini dibuat ini kalian bisa buat menjadi bentuk kuadrat. Ya, berapa? 16 itu berapa kuadrat? Oke, ini berarti dibentuk apa? Y plus 1 dikuadratkan. Nah, 16-nya bentuk menjadi apa? 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang adalah bentuk apa nih? A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini adalah apa? Ini adalah bentuk apa? A. Ini adalah B. A kuadrat min B kuadrat menjadi apa? Menjadi A min B kali A plus B. Berarti menjadi apa nih? A plus B. A plus B. Gitu ya. Kali A min B. Gitu ya. Nah,
Ini Y plus 5 kali Y, 1 dikurangi 4 ya negatif 3 ya, sama dengan jadi ini Y plus 5 sama 0 atau Y min 3 sama dengan 0. Maka ini Y sangat negatif 5 atau Y sama dengan 3. Maka imbunan penyelesaiannya berapa? Ya, imbunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 3 ya, 5 dan negatif 5 dan 3. C ya jawabannya ya. Jawabannya adalah apa? C ya. Ini dengan 3 ya. Atau kalian bisa menggunakan cara coba-coba. Atau kalian bisa menggunakan apa? Cara coba. Dengan cara apa? Dimasukkan ini. Langsung ya, negatif 5 ini coba. Nah, kalau pakai cara coba-coba ya, saya pakai sini ya. Nih, Y-nya diganti dimasukin ya, Y-nya dimasukin diganti negatif 5. Negatif 5 tambah 1 negatif 5 ya, ini kalau saya masukkan ya boleh. Ini pakai coba-coba. Ini negatif 5 ditambah 1 dikuadratkan dikurangi 16 apakah 0 gitu ya. Ini kan negatif 4 dikuadratkan min 16 apakah 0 ya. Ingat negatif 4 dikuadratkan kan 16. Oh betul ya, ini betul. Ini betul ya. Nah ini kalau X-nya minimum betul ya. X-nya negatif 5 betul. Sekarang kalau X-nya 3, X-nya itu 3. Kalau X-nya 3 dimasukkan juga. Ya berarti apa? 3 plus 1 dikuadratkan min 16 apakah 0? Oh betul, 4 kuadrat min 16 0. Oh betul ya. Oh berarti kalau begitu 3 dan negatif 5 ini adalah jawabannya. Itu kalau soalnya milih. Kalau pilihan ganda. Oke. Bisa dipahami ya. Mohon maaf ini karya layarnya sempit ya, mungkin campur-campur ya. Baik anak sekalian, ini adalah pembahasan pada soal yang kedua. Silahkan di screenshot atau kalau belum paham bisa diulangi lagi videonya ya. Baik, bagi yang sudah siap melanjutkan pelajarannya, silakan kita lanjutkan pembahasan pada soal yang ketiga ya. Baik, ini ada X kuadrat min X min 20 sama dengan 0 ya. Tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Ini adalah bentuk apa? AX kuadrat plus BX. Ini adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C ya. A-nya 1 ya ini. Ini E kuadrat min X min 20 sama dengan 0 ya. Oke, bisa kita langsung ya fotokan gantinya nih. Cari dua bilangan ya. P dikali ya ditambah Q, cari ya, ini kan menjadi apa tadi? X plus P, ini X plus Q. Cari dua bilangan, kalau ditambahkan ketemunya adalah min 1. Min 1 kalau dikalikan ketemunya adalah C ya. Ini jadi cari dua bilangan, kalau ditambahkan ketemunya min 1, kalau dikalikan min 20 ya, min 20 berapa ya? Oke, jadi langsung sini aja ya. Ini berapa ya? Negatif 5 dan 4 gitu ya. Ya. Jadi ini kalau saya tambahkan kan berapa? Ya, min 1. Ya, kalau saya tambahkan min 1 ya negatif 5 tambah 4 min 1. Kalau saya kalikan ya negatif 20. Betul ya? Nah, berarti langsung apa? X negatif 5 dan X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya 5 atau X-nya sama dengan negatif 4. Maka impunan penyelesaiannya adalah berapa?
negatif 4 dan 5 gitu ya. Jadi negatif 4 dan 5C ya. Ya, sekali lagi kalau soalnya milih, kalian bisa coba-coba dengan cara apa? Langsung dimasukkan ini. Oke, dimasukkan ya. Misalkan dimasukkan X-nya adalah 5 ya, X-nya 5. Masukkan ya. Kalau dimasukkan X-nya 5 berarti ya 5 kuadrat ya min 5 min 20 apakah 0 ya? Ya 25 min 5 min 20 apakah 0? Oh betul. 25 min 25 0. Betul ya. Kalau X-nya 4, kalau X-nya min 4 ya min 4 negatif 4 dikuadratkan ya, dikurangi negatif 4 min 20 apakah 0 ya. Ingat negatif 4 dikuadratkan 16 ya, negatif min kali negatif ya, berarti plus ya, plus 4 min 20 0. 20 min 20 ini betul juga ya. Jadi ini betul juga. Jadi ternyata X-nya 5 ya, X-nya 5 dan min 4 ini betul ya, merupakan penyelesaian. Baik, anak sekalian, ini adalah tipe soal yang nomor 3 dan kita akan berakhir di tipe soal yang keempat ya. Baik, silakan ini yang mana yang betul ya. Oke. Baik ya. Kalau kita coba cara langsung ya, kalian boleh cara yang tadi atau pakai cara langsung ya. 2x kuadrat min 9x ditambah 10 sama dengan 0. Saya langsung aja ya. Sama dengan 0. Nah, 2x kuadrat itu faktornya hanya 2x dan x, gak ada yang lain. Ya kan? Gak ada yang lain kan? 2x kuadrat pasti 2x dan x, gak ada yang lain ya. Tapi kalau ini tuh 6x itu bisa 2x kali 3x, bisa 6x kali 1x, itu banyak apa alternatif ya. Tapi kalau 2x kuadrat itu hanya 2x dan kali x, gak ada yang lain. Ya, depan kali depan, udah betul ya. Sekarang cari ini apa angka yang belakang. Ya, 10 itu berapa kali berapa? Ya, pasti ya berapa? 2 ya, min 2 ya, ini min 2 kali min 5 ya kan. Nah karena ini plus ya, karena ini plus 10 itu kemungkinannya adalah negatif kali negatif atau positif kali positif. Nah kalau positif kali positif dijumlahkan kan positif, padahal ini negatif. Nah pasti nah, negatif kali negatif kan itu toh. Sekali lagi ya, plus 10 ini kan positif, maka para kalian yang mungkin adalah ya toh, min negatif 2 kali negatif 5 atau positif 2 positif 5. Nah, cuma masalahnya ini kebalik tidak ya, masalahnya ini kebalik apa tidak ya, masalahnya kebalik apa tidak ya. Sekarang coba dicek, sekarang ini cek bener nggak? Ini negatif 2x ya, negatif 2x ini kan negatif 2x, ini negatif 10x. Nah berarti nggak bener toh, negatif 2 ini negatif 10 dijumlah negatif 12. Nah berarti nggak pas. Oke, kalau nggak pas gimana? Ulangi lagi gitu loh. Ini coba-coba caranya. Ini coba berarti dibalik. Kalau begitu ini yang, kalau begitu gimana? Kalau begitu berarti ini yang min 5, ini yang min 2. Nah, coba sekarang kan negatif 5 kali negatif 2 kan 10, betul ya. Sekarang ini negatif 5 kali x, negatif 5 kali x ya, ini kan negatif 5x ya. Sedangkan ini kali ini berapa? Ya, min 4x. Kalau dijumlahkan min 9x. Nah, betul kan? Berarti ini min 10x ya. Min 10x negatif 9x ya. Itu sama dengan ini. Nah,
Sekali lagi, saya ulang lagi, yang depan kali depan ketemunya depan, belakang kali belakang ketemunya belakang ya. Negatif 5 kali negatif 2 ketemunya 10. Nah sekarang yang tengah, yang cari mana? Ya tengah ini, ya tengah ini min negatif 5 kali X negatif 5X. Dan yang depan kali yang belakang ini 2 kali 2X kali negatif 2 adalah negatif 4X. Nah negatif 5X ditambah negatif 4X maka ketemunya adalah negatif 9X. Sudah sama dengan ini. Nah kalau gitu tinggal apa? Menguraikan. Oh berarti kan faktornya kan ini 2X min 5 adalah dikalikan X min 2 sama dengan 0. Berarti 2X min 5 sama dengan 0. Berarti berapa? Ya 2X sama dengan 5, maka X-nya adalah 5/2. Atau yang satunya berapa tadi? X min 2 sama dengan 0, maka X-nya 2. Nah dengan demikian maka penyelesaiannya berapa? Ya 5/2 dan 2 gitu ya. Nah ini penyelesaian dari 2x kuadrat min 9x plus 10 sama dengan 0. Nah sekali lagi ini hanya alternatif, kalian bisa mencoba ya, dengan uji coba ya. X-nya diganti 5/2 ya, 2 kali 5/2 kuadrat ya, min 9 kali 5/2 tambah 10 apakah 0 juga boleh. Misalkan X-nya ganti 2 kali 2 kuadrat min 9 kali 2 plus 10 apakah 0? Oh betul. Nah itu cara coba-coba, cara langsung ya, cara memasukkan langsung ya. Baik ya, ada banyak cara ya sebenarnya dalam matematika itu. Ini adalah cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Baik anak sekalian, saya kira ini yang saya sampaikan pada video kali ini, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan itu. Baik, dan kalian sekali lagi saya ingatkan ya, yang belum subscribe silakan subscribe ya, agar kalian terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kalian yang sudah subscribe video di YouTube channel ini. Terima kasih saya ucapkan, semoga sukses selalu yang kalian raih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.